Oke. Sebutkan tujuan dilakukannya wawancara. Untuk mendapatkan informasi. Oke. Apakah beda penggunaan min dan max pada Microsoft Excel? Min untuk mendapatkan nilai terendah, max untuk mendapatkan nilai tertinggi. Oke, baik. Terima kasih. Jelaskan tentang Google Form. Google Form adalah layanan dari Google yang berfungsi untuk membuat sebuah survei atau formulir. Oke? Mantap. Sebutkan kelebihan Google Form itu yang kamu ketahui. Kelebihannya yaitu memudahkan penggunanya untuk membuat survei dan bisa lebih cepat sampai kepada tujuan. Lebih cepat sampai pada tujuan. Habis itu? Dan layanannya gratis. Layanan gratis, cepat sampai, layanan pengolahan datanya juga mudah. Oke? Nilainya benar? Walikrom. Reza. Evaluasi itu adalah peninjauan atau pengawasan secara langsung di lapangan untuk memperoleh informasi secara langsung. Oke, betul. Apa yang dimaksud dengan poligon? Poligon itu diagram garis di mana setiap kategori itu memiliki simbolnya titik tengah. Nanti dia terhubung satu sama lain membentuk garis. Oke, baik. Terima kasih Siti Rahma. Oke. Dah? Kamera on? Ya, Pak. Jelaskan penggunaan formula Average dalam Excel. Average, Pak. Ha-ha. Formula Average merupakan rumus dalam Excel yang digunakan untuk menjumlahkan angka. Menjumlahkan? Angka. Yakin? Menjumlahkan data. Rata-rata angka. Jadi formula Average digunakan untuk mencari Angka, Pak. mencari angka. Data berupa angka. Mencari Rata-rata data berupa angka. Mencari rata-rata. Santai. Oke. Yang pertama bisa jawab. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan data nominal. Data nominal adalah data bertingkat dari rendah ke tinggi. Itu ordinal. Oh. Nominal adalah yang termasuk menghitung data dengan kategori. Kategori? Maksud lo? Nominal. Tak digulung pepen, dilipat sebesar telapak tangan. Nominal. Dilipat sebesar ini pepen. Enggak. Payah megangnya. Oke? Pas? Data nominal pas? Nominal. Yakin? Tak ingat tu lagi? Ordinal ya, Pak. Nominal tuh. Oke, close kamera. Berikan contoh data ordinal. Data ordinal adalah data yang bertingkat. Contohnya seperti misalnya gini, kemampuan bahasa Inggris kamu rendah, menengah, fasih. Nah, kalau dibuat contoh soal tuh apakah kemampuan bahasa Inggris kamu itu rendah, menengah, ataupun sudah fasih? Oke, bagus. Terima kasih. Paham? Yang kedua, bagaimana cara memperoleh mean? Mean atau disebut dengan nilai rata-rata. Mean nilai tengah, nilai rata-rata, median nilai tengah. Nilai rata-rata itu didapatkan dengan cara menjumlahkan keseluruhan data dan dibagi dengan banyaknya jumlah data. Oke, bagus. Close. Udah? Coba. Jelaskan tentang rumus Slovin atau rumus Yamane. Rumus yang digunakan ketika terjadi
Rumus Slovin atau Yamani? Jelaskan. Rumus yang dilakukan ketika angka terlalu besar atau tidak pasti, Pak. Net. Oke. Rumus Slovin itu dipakai untuk mencari berapa jumlah sampel Oke, yang sampel. harus kita wawancara atau kita survei. Salah berarti, Pak. Salah. Oke. Jelaskan apa yang dimaksud dengan median. Median adalah nilai yang sering muncul. Bukan modus. Modus. Itu pertamanya kayak mana, Pak? Median. Apa yang dimaksud dengan median? Median adalah nilai yang berurutan. Yang berurutan? Maksudnya? Yang berurutan, Pak. Oke, saya kasih 5 atau usaha menjawabnya. Ya. Median adalah nilai yang sesudah disusun, dia adalah yang di tengah-tengah. Tersusun tengah-tengah. Tuh, Titik tengah. 5 saja. Itu udah saya tunjuk baru dijawab tentu. Tambah Pak. Oke, Dias 5. Kemungkinan besar Median. kapan, Pak? Bisa. Nanti minggu depan santai dulu. Bisa dibikin. Kecil, Pak. Kenapa? Kemungkinan kecil lah. Kenapa? Kan 5 tuh, Pak. Iya. Kemungkinan besar ya median. Udah di kelas nih, Pak. Udah, kelas. Si hai dulu, si hai. 3 rumus Excel yang kamu ketahui. Sum Gunanya untuk beserta fungsinya soalnya kan. Sum gunanya untuk mendata nilai. mencari Nilai. nilai apa? Mencari. Oke, yang kedua Yang kedua save rec, Pak. Hah? Save rec. Save rate apaan tuh? Apa save rate? Off rec. Average. Nah, average save rate. Average. Nah. Untuk nilai rata-rata. Oke, 2. Soft sama Soft. Apa? Bentar, lupa, Pak. Oke. Mau berusaha mengingat atau saya tag? Jangan sampai gede. Coba. Udah lah, Pak. Nah, tag. Oke, dari 3 yang diminta dia dapat jawab 2. 1 itu pun salah tadi. Sum gunanya untuk mencari total. Jadi saya kasih 7 nilai soal pertama. 8. Nah, 8. Oke lah. Soal kedua. Aduh, lupa. Sebutkan link untuk masuk ke Google Form, membuat Google formulir. Kalau www form.google.com. Iya, Pak ada tuh. Ada TPS garis miring 2 www.form.google.com. Oke. 10 lah ya. Betul lah ya. 12 lah, Pak. Oke, 10 lah, 10. 10 tadi tambah. Oke, kamera. Maaf, memori internal Anda habis. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera on. Siap. Apa perbedaan angka 0 pada data interval dan data rasio? Kalau pertama tadi Pak interval. Kalau interval itu tidak bernilai sama sekali Pak. Rasio itu masih bernilai. Contohnya 0 derajat Celcius. Oke, Agaknya lah. Oke. Soalan kedua, saya ambil dari soal ini aja lah. Soal si Nurul. Siapa nih tadi? Alvin. Soalnya tak jam tak pakai kan saya. Apa yang dimaksud dengan errornya bernilai 1? Kalau error bernilai 1 itu artinya tidak ada kesalahan Pak.
Salah. Apa Pak? Apa ulang Pak pertanyaannya? Pertanyaannya Pak. Apa yang dimaksud errornya bernilai 1? Errornya bernilai 1. Bentar Pak ya. Ambil ilham dulu. Kebalik tadi. Kalau nilai 1 itu artinya salah semua Pak. Kalau nilai error 1 itu salah semua. Kalau error 0 baru betul semua. Salah. Jadi kalau nilai error itu biasanya antara 0 dengan 1. 1. Kalau nilai 0 artinya salah semua. Betul semua. Kalau 1 salah semua. Oke, dua-duanya bisa dijawab dengan baik. Terima kasih. Salam Pak Bos. 30. Iya Pak. Bagi. Kasih dulu. Iya. Dia kasih. Jadi dia yang fokus saja. Dia kasih dia. Iya Pak. Oke, Alhamdulillah. Dias Pak. Jadi dia Ini rekam terus ini Pak. kamera on. Sebutkan apa yang dimaksud dari populasi. Populasi adalah sensus, pokoknya sensus itu. 1 menit ditunggu dari sekarang. Populasi adalah sebuah objek Next, soal kedua. Apa yang dimaksud dengan eksperimen? Eksperimen adalah sebuah percobaan Udah, itu saja. Populasi tadi dah yakin tak mau jawab? Kawan-kawan yang lain sudah gatal tekak ini menjawabnya. Panik lo duduk di depan dia kalian. Walaupun udah udah bisa udah. Oke? Kita kelas? Oke, kelas. Apa yang disebut dengan survei? Jelaskan yang dimaksud dengan survei. survei adalah pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Oke. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan data kuantitatif? Data kuantitatif merupakan data yang bisa dihitung, yang berupa angka. Oke, yang kedua betul. Kamera off. Oke. Close kamera. Kuantitatif. Dia data yang berupa angka. Data kualitatif. Data yang berupa angka. Data yang berupa angka. Data kualitatif. Bukan data berupa angka. Nilai. Hah? Nilai yang disebar melalui menggunakan nilai Lah sini soalnya senang-senang itu data kualitatif yaitu data yang berupa nilai yang disebar menggunakan angket. Data yang berupa penjelasan, bagus, tak bagus, kurang, sangat bagus. Kalau data berupa angka tuh angka 1, 2, 3. Kuantitatif. Oke, itu kuantitatif. Oke, sorry ya jawabannya salah yang pertama. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan nilai error 0? Itu tadi Bapak cakap. Nak dibilang soalnya sama tak sama. Apa yang dimaksud dengan nilai error 0? Yang dimaksud dengan nilai error 0 kemungkinan kesalahan dari peneliti. Kemungkinan Kesalahan dari penelitian 0%. Yakin? 0% maksudnya? 0% sebesar Jadi maksudnya apa? 0. Error 0 artinya? Artinya kesalahan dari peneliti
yang meneliti 0%, yang Oke, usaha menjawabnya kita kasih nilai 5. Bagaimana mencari data yang data tersebut tidak ready untuk diambil? Mencari data, melakukan survei kembali dengan apa tadi Pak? Ulang Pak. Bagaimana mencari data yang data itu tidak ready, tidak siap untuk diambil? Dengan cara spontan. Apa sih? Bagaimana cara mencari data yang tidak ready? Dengan melakukan eksperimen. Kamu ditanya apakah kamu suka dengan kopi? Kopi luwak, kamu tak tahu kopi luwak. Dikasih eksperimen, diteskan ini kopi luwak. Itu namanya eksperimen. Setelah dicicipi, oh saya suka atau tak suka. Itu namanya eksperimen. Namanya data tak ready. Kamu tak tahu kopi luwak itu apa. Tak pernah minum misalnya. Tanya Nana Inon. Oke, yang kedua, apa yang dimaksud dengan metode spontan dalam eksperimen? Metode spontan dalam eksperimen memberikan pertanyaan dengan singkat kepada yang ditanyakan. Memberikan pertanyaan singkat kepada yang ditanya. Kepada yang ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi di Google Form itu ada pilihan macam-macam pilihan jawaban. Ada yang pakai pilihan ABC, checklist, bulat, ada jawaban panjang, ada jawaban singkat, ya. Kapan kita menggunakan jawaban yang singkat? Pada Google Form. Pertanyaan yang bagaimana yang kita pakai pilihan yang singkat? Jawaban yang singkat bukan pilihan, jawaban singkat itu pilihan yang seperti apa? Pilihan seperti nama, terus alamat, tanggal. Apa lagi? Oke, biodata ringkas lah ya. Biodata ringkas, Pak. Jelaskan yang dimaksud dengan angket. Angket. Angket atau kuesioner. Iya betul, bagus. Oh, kuesioner, Pak. Kuesioner atau angket. Angket ialah data yang harus kita isi. Kita ya. Angket ya, Pak ya. Angket ya. Kuesioner. Kamu sih neliti, masuk kamu yang isi angket. Astagfirullahaladzim. Hasil dari penelitian kita, kemudian hasil dari penelitian, angket. Angket yang itu kan, Pak? Kuesioner, formulir apa? Formulir. Apa tadi, Pak, soalnya? Apa yang dimaksud dengan formulir atau angket? Oh. Mudah kan pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan formulir atau angket? Panik di depan jadi hilang. Formulir kan tak dapat dijawab, apa yang dimaksud dengan formulir? Udah bau. Survei. Formulir, Pak. Angket, kuesioner. Data yang perlu diisi. Data yang perlu diisi. Data yang perlu diisi. Yakin itu saja jawabannya? Iya, Pak. Oke lah, saya kasih 7. Tadi yang pertama jawabannya benar, 15 tambah 7 22. Jadilah, Pak ya. Jadilah 23 lah saya kasih.